wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Pengurus harian yayasan, pengurus jamaah mawanah, Bapak Kadus, Bapak penghulu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Sara Edusun Ulur Agung, lengkapnya hadirin wal hadirat Majelis ilmu, majelis zikir, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah rahimakumullah. Mari kembali kita sama-sama bermunajah, berdoa dengan harapan mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita cita-citakan dan Allah insyaallah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhraja Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawiyah an Zaid bin Aslam an abihi qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaakumut takatsur yakni anit taati. Diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallam ketika membaca ayat atau surah At-Takatsur, Nabi makna-makna ayat. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan akan kalian at-takatsuru oleh bermegah-megahan. Bermegah-megahan melalaikan kebanyakan manusia. Bermegah-megahan dalam harta benda, dalam jabatan, kedudukan, pangkat, segala macam tepiak, jeri, megah-megahan, kesombongan. Yakni anit taati, ya, artinya lalai mereka itu dengan sebab bermegah-megahan anit taat, daripada ketaatan, sehingga lalai, sehingga lupa melakukan ketaatan, sibuk dengan urusan bermegah-megah. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke dalam kubur, tidak digunakan waktu sehat, sempat, elek dunia, sibuk dengan bermegah-megahan, lalai dalam ketaatan, akhirnya mati, masuk ke dalam kubur. Yaqulu, ia berkata, hatta ya'tikumul mautu, sehingga kematian itu datang kepada kalian. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahui.
yakni lau qad dakhaltum kuburakum, jikalau kalian masuk ke dalam kubur kalian. Ini kita tegasan pasti dait, pasti tahu nggih lemum wah tame jog dalam kubur. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak kalian pasti akan mengetahui, ya. Yaqulu lau qad kharajtum min kuburikum ila mahsyarikum, jikalau kalian keluar dari kubur-kubur kalian ila mahsyarikum, menuju tempat perkumpulan atau mahsyar kalian. Niki jadi tersebut dalam ayat niki luwih dengan sak bermegah-megahan, ujungnya dia mati masuk ke dalam kubur. Nah, sesampai di dalam kubur pasti dia akan mengetahui nepi perkara-perkara searah di dalam kubur. Nah, pun setelah di dalam kubur, maka ia pun pasti selanjutnya akan mengetahui setelah keluar dari kubur dia akan dihadapkan menuju padang mahsyar. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak jikalau kalian mengetahui ilmal yakin, akan ilmu yang pasti. Qala law qad waqaftum ala a'malikum, ya, sungguhnya kalian berdiri di atas amal-amal kalian, baina yaday rabbikum, ya, di hadapan Tuhan kalian. Selepuan manusia akan berada di hadapan Allah dengan membawa amal masing-masing. La tarawunnal jahim, ya, sungguh kalian pasti akan melihat al-jahim, neraka jahannam. Wa zalika li anna sirata, nabi sebab selepuan manusia yang menuju akhirat pasti dia akan melihat neraka, karena neraka niki, ya, li anna sirat, karena bahwasanya sirat, ya, jembatan, yudau, diletakkan sirat itu wasata jahannama, di tengah-tengah neraka jahannam. Sehingga sirat niki pasti dilewati oleh semua manusia ketika dia mau menuju surga, melewati sirat, melewati neraka. Fanaja muslimun, maka muslim ada yang selamat, ya. Wa mahdusun muslimun, ya, dan juga tergores, ya, muslimun, yakni muslim. Jarin arak sak selamat, arak sak tergores atau lecet, okay. Wa makdusum fi nari jahannam, dan juga ada yang tergelincir, ya, dari neraka jahannam sehingga jatuh ke neraka jahannam. Ini kelarun keadaan-keadaan yang pasti kita akan tahu, okay. Sampun terbahas kelam arak teparan ilmu yakin, arak teparan ainul yakin, arak teparan hakul yakin. Ini tingkatan, okay. Ilmu yakin disampaikan oleh Nabi bahwa perkara akhirat ia pasti arak surga, arak neraka, arak taman surga, arak hufrah min hufarin niron, arak azab kubur, segala macam. Nah, lantaran disampaikan oleh Nabi, tertuang di dalam Quran, disampaikan oleh guru-guru kita, yakin. Nah, iya saya sebut dengan ilmu yakin, keyakinan yang bersumber dari pengetahuan, baik dalam Quran ataupun dalam hadis. Yakin arak surga, arak neraka. Kembali yakin karena kita diberitahu arak ilmu. Nah, bu, ternyata setelah Tiang Pulung Goswami meyakini dengan ilmu,
tingkatan yang selanjutnya disebut dengan ainul yakin. Kena ainul yakin ketika ente meninggal dunia, nepi sak yakinit berdasarkan ilmu, langsung kita lihat unni malaikat sebut-sebut lain, unni saran nikmat kubur, ini ruang surga, ini neraka. Maka pengetahuan kita, keyakinan kita meningkat dengan sebab ain, melihat secara langsung. Setelah kita melihat surga, melihat saran kenikmatan kubur, langsung saat nika kita menikmati ruan makanan surga ni, ruan minuman surga ni, rasa kenikmatan secara dalam surga, maka itulah yang disebut dengan hakul yakin. Maka sebagian mengatakan lemun ilmu yakin niki para nabi, karena mereka menyampaikan sesuai dengan tugas tujuan diutus oleh Allah untuk menyampaikan. Sedangkan ainul yakin dimiliki oleh para malaikat karena mereka langsung melihat melihat malaikat, melihat perkara-perkara sak gaib. Ada sebagian mengatakan ilmu yakin niki orang yang hidup. Nah, ainul yakin orang yang mati. Karena orang yang mati yang bisa melihat langsung keadaan-keadaan perkara-perkara gaib sak. Nah, piaran sak dengah selamat edu. Nikilah ruan keadaan-keadaan yang pasti kita akan temukan. Summalatus alunna yauma izin anin naim, kemudian pasti kalian akan ditanya yauma izin pada hari itu, pada hari kiamat itu, anin naim tentang kenikmatan. Nabi maksud kenikmatan-kenikmatan yang pasti kita akan ditanya lema ejelo kiamat, yakni contoh nanti sab'ul butun, sab'al butuni, yakni perut yang kenyang. Setiap tebekelo bubesuh, belangan makanan ni angkat besuh lalu, pokok selepu mbe sabun tersebut nikmat yang kita rasakan, maka itu pun tidak luput dari pertanyaan, pertanggungjawaban kepada Allah. Wa baridash syarabi, dan juga dinginnya minuman, segernya minuman. Misal panasa, kemarau, butenginam lah, nikmat dengan sebab minum air yang segar, dingin pun juga ditanyalah. Sedetil niki pun tidak luput dari pertanyaan, pertanggungjawaban kepada Allah. Wazilalal masakini, dan juga naungan rumah tempat tinggal atau teduhnya tempat kediaman kita. Bude terbalik, rasa solah, rasa ande, selepu apa keluaran, apa inaman, mbe tak mendor, pul selepu ditanya, mbe langan, mbe sumber, wa tidalal khuluki, dan keadilan akhlak, adilnya dalam memiliki akhlak-akhlak gunaan atau maka pun juga ini menjadi pertanyaan lema jeluk walazatan naum, dan lezatnya tidur. Jadi penidam lah terketua masih tebing umur 24 jam sejelo semalam, buyeluan waktu tinduk ketimbang ibadah. Coba betung, seandainya tiang pelunggu sami umur 65 tahun, potong balik misal 15 tahun berarti 50 tahun. Nah, selama 50 tahun niki hitung ngonean tertinduk atau ngonean kedut sembahyang atau kedut ibadah. Seandainya tiang pelunggu sami rata-rata dengan sembahyang niki 10 menit, berarti dalam sejelo semalam kita solat niki tinggal metung seandainya 10 menit, bagi 10 menit, anggaplah 5 menit misal. 5 menit kali
5 waktu. Berarti selain menit. Wah, kedik lalu anggap 10 bisilah. Lantung wirid. 10 kali 5 50 menit. Sejam biar gampang hitung. Nah, langan 24 jam sejelo semalam, sakedo tersembayang ngarak sejam. Bu kalian selama 50 tahun, kurang lebih sekitar 2 tahun lah gadut sembahyang selama 50 tahun. Nah, bu makin cek waktu istirahat tinduk. Unin dokter adat sehat kisaran 7 sampai 8 jam sejelo semalam disuruh tertinduk. Lah bu sandin 7 jam sejelo semalam tertinduk bu kalian 50 tahun, kurang lebih sekitar 17 tahun. Lah niki umur 50 tahun, sembayang 2 tahun, tinduk 14 tahun. Lah maka tinduk dengan pecu ibadah tinduk doang misah nikmat niki pun lah tetap kedua nggih. Pokok dinaran di kedua nah apapun baru tersebut nih makanan besuh lalu kedua, seger minuman kedua, terus teduhnya tempat tinggal pun kedua, sampai nyenyaknya tidur apapun diaran di kedua. Nikilah ruan tafsiran atau makna dalam surah At-Takasur. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala an-na'imu al-afiyatu. Adapun kenikmatan itu adalah al-afiyah, keafiatan, kesehatan. Kembali kesehatan niki disebut kenikmatan karena segala macam bun beridap nikmat lemun sehat. Makin sogeh aku sakit apa kanan sogeh kira kepem miliaran aku ternyata ndek nebau atau itu silik si dokter keluar makanan samai-mai apa tersuruh beor apa kanan sogeh kembek ndang sak unggat asam urat, unggat kolesterol, unggat macam-macam penyakit lihat kanan sogeh. Atau makin senina mempat misal lagu ternyata dia tahu nguit naik misal sakit selepun dia nguit masih salina susah masih. Berarti sehat niki paling penting. Sampai tersebut si baginda Rasulullah seandainya manusia di waktu paginya dia mendapatkan 3 nikmat, seolah-olah dia sudah mendapatkan dunia semuanya. Biasa pertama rasa aman, pas tues tinduk aman, kanca senina aman, keberkaitan harta benda aman, lingkungan aman, kanca tetangga aman, diarah permusuhan cemoh hidup. Dan cukup masih aman doang. Saat kedua yakni sehat, apa kena nama lagu batuk-batuk misal, atau sakit de tau lampak, atau sakit de tau ngeruit. Terus saat ketelu tercukupnya makanan pokok. Munwah telu niki ara aman hidup. Terus saat kedua sehat, kanca ara makanan pokok. Mai hidup pengelampang makin aman sehat lagu pas jok pawon nadik beras, nadik minyak, nadik telok alah pada kanduk bersiap terus kanca senina semama makin harap makanan lagu sehat nanti susah mas harap makanan sehat lagu lelo bersiap-siap diri misalnya tenang mas. Maka lemun temu sak telu niki maka seolah-olah kita sudah mendapat kenikmatan dunia. Ini kita sebut dengan an-na'imu al-afiyah. Kenikmatan itu adalah kesehatan, tapi tidak sekadar sehat, tapi sehat yang difungsikan untuk taat yaran apiah. Bedaan sehat kan cik apiah. Lemun sehat secara fisik berfungsi yaran sehat. Mata bisa melihat. Berarti yang mendek bau melihat sakit darah melihat lagi seru-seruan sakit telinga bisa mendengar seger terang jelas sehat, kaki melangkah sehat. Tetapi yang dimaksudkan adalah
apiat sak tetunas. Sehat lagu tekedu di jalan Allah. Kaki yang sehat dilangkahkan menuju taat kepada Allah, berarti apiat. Mata yang sehat kita gunakan melihat sesuai dengan petunjuk Allah, berarti mata niki afiat. Ya bu tenunas. Nenek kaji mudah-mudahan sehat dan afiat. Tidak sekadar sehat doh. Niki saya ingat luik masih dengan sehat. Awak fisik lagu ndek kedu sesuai dengan petunjuk Allah. Nikilah run penting searah nikmat sehat. Sehingga saking penting nikmat sehat niki adalah ujian besar bagi manusia. Karena segala macam ruan dosa-dosa biasa tergawe ketika dalam keadaan sehat. Kembek gawe maksiat nyingkan sehat kebanyakan. Maka berhati-hatilah ketika kita mendapatkan nikmat sehat. Ayo buat perintah situ adalah kadang-kadang ingat, kadang-kadang zikir, kadang-kadang syukur. Terutama saat sehat gunaan untuk kita melakukan ibadah. Niki makna. Wa Nabi Kilabah Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ayati. Jarin Abi Kilabah menjelaskan dari Nabi sallam kaitan dengan ayat sak baru terbaca. Qala berkata, nasun min ummati, manusia atau sekelompok manusia min ummati dari umatku, ya'kiduna samana wal asla an-naqiyah. Mereka umat-umatku ini mencampuri as-samna, yakni mentega, wal aslan naqiyah, yakni madu yang murni, madu yang asli. Jerin mentega campur kancam madu. Fayakulunahu, maka mereka memakannya. Jerin pun berkaitan dengan ayat saonek, summalatus aluna yauma izin anin naim. Sungguh mereka kalian akan ditanya pada hari kiamat itu tentang kenikmatan selama hidup di dunia. Maka dimaknai oleh Abi Kilabah, kenikmatan yang ditanya juga besok itu ketika arak sopok dengan mencampur mentega kanca madu buninam mere sunit. Iya masih jak teketuan apa kok di narak andik teketuah. Wa an Ikrimah qala, dan dari Ikrimah qala, lamma nazalat hazil ayatu, manakala turun ayat ini, qalatis sahabatu ya Rasulullah, berkata para sahabat, wahai Rasulullah sallam, ayyu na'imin nahnu fihi, kenikmatan apa saja nahnu fihi yang kami ditanya tentang kenikmatan itu, kenikmatan sak berembe yang kami nanti menjadi bagian atau ditanya tentang kenikmatan yang kami miliki. Wa innama na'kulu fi insafi butunina, dan hanya saja kami memakan fi insafi butunina, di dalam mengisi perut-perut kami, khubzas syair, akan roti yang terbuat dari gandum. Akan itulah apa? Betul kalau roti dari gandum, bu, apa yang jatuh kedua? Nah, bani. Fa'awhallahu ila Nabi sallam, maka Allah mewahyukan kepada Nabi sallam, artinya memberi jawaban lewat Nabi sallam. Kullahum, katakanlah kepada para sahabat, alaisa tahtazunan na'ala, bukankah kalian memakai sandal, wa tashrabunal ma'a, dan kalian meminum air al-barida, yang dingin, fahaza, maka ini semua minan naim, termasuk daripada kenikmatan. Artinya kedum sandal menikmati, minum air menikmati, maka tentu makan roti pun menikmati, masalah pun pokok nembe sabu menikmati. Itulah yang akan ditanya
diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Ini kipas angin ni dulu lah maidap segar terketuan tu masih lemak ni. Lagu insyaAllah kipas angin kedua duduk ngaji motor terketuan kedua tengaji apa yang dah pokok selepuan tasbih meskipun ada sebagian paham menganggap menggunakan tasbih adalah bid'ah sebab Nabi ninuah kedua tasbih. Nabi ini terjawab lemun arak dalil secara umum hendak naran bid'ah. Nabi SAW memang lain din mana arak biji tasbih bak niki. Saya ingat zaman makin ni dengan cekat lagu Nabi lah menghitung dengan batu simpul-simpul menghitung dengan jari. Lagu tujuan sama supaya bisa menghitung pira kalimat zikir saat terbaca. Ada yang keruan menit sekek dua telu. Makin luwe dengan sak cekat ngatur minyak alat. Ada yang tahu hitungan zikir tapi tasbih. Malik canggihan makin ada sak keletek-keletek angka-angka. Lepuk parang bidah ni lah, bidah sesat neraka lah. Selepuk aja tamu neraka gara-gara lecek-lecek kedua zikir lah, kejelap aja tamu neraka. Maka ia arak doang dalil, like cuman model doang beda. Maka ndek tersebut bidah. Cuman beda-beda pendapat. Termasuk mik niki masih zaman Nabi ndek arak. Lagu lemun makin dekadumik lelah nyurah kesih. Niki bapak ibu-ibu rahimakumullah. Jadi selepuan tidak luput dari pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya at-Tirmizi wa ghairuhu. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan selainnya annahu lamma nazalat manakala turun alhaakumut takasur ayat alhaakumut takasur faqara'a maka Nabi membaca ayat niki saat turun hatta balago an-na'ima sehingga sampai bacaan Nabi itu di dalam ayat an-na'imah yakni ayat yang ke-8 latus alunna summa latus aluna yauma izin anin naim. Ketika Nabi membaca di ayat ini qalu mereka yakni para sahabat bertanya ya Rasulullah wa ya Rasulullah ayyu na'imin nus'alu anhu kenikmatan yang mana yang nanti akan ditanya tentang kenikmatan itu. Karena dalam ayat niki sebutan kalian pasti ditanya anin naim tentang kenikmatan. Sahabat cekat cerdas langsung bertanya wahai Rasulullah kenikmatan apa maksud dalam ayat ini yang nanti kita akan ditanya. Wa innama huma al aswadani hanya saja dua yang hitam maksud hanya saja kami ini memiliki dua benda dua makanan yang hitam al-ma'u wat tamaru yakni air dan kurma. Ini kan itu berdua makanan hanya dua saja ya Rasul berupa air dengan kurma. Wasuyufuna ala riqabina dan pedang kami di atas leher kami artinya ara masih boleh harta berupa pedang wal adu hadirun sedangkan para musuh hadirun hadir fa'an ayyi na'imin nus'alu maka nikmat yang mana yang nanti akan ditanya. Sampai sebut makanan sak beduin, harta sak beduin. Qala menjawab baginda Rasulullah sallam, amma anna zalika sayakunu. Adapun bahwa yang demikian itu artin mulai langan sak tersebut baru, mulai langan sak inam kurma sak kelorat selepuan sayakunu, yakni pasti akan ada alias akan ditanya, itulah yang nanti akan ditanya.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda baginda Rasulullah, anna awwala ma yus'alul abdu anhu yaumal qiyamah minan na'im. Ya. Sungguhnya sesuatu yang pertama kali akan ditanya ya seorang hamba pada hari kiamat minan na'im, dari kenikmatan, ayyu qala lahu, bahwa dikatakan kepada hamba itu, jerin kaitan dengan kenikmatan sak pertama teketuan telah majelo kiamat, alam nusihha laka jismaka, bukankah kami sehatkan untukmu jismaka, tubuhmu. Kan wah pesehat awak, mulai langan ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, nepi limpung sian kesehatan. Ajarin ujian belik nikmat sehat nih. Ya. Sehat dia tuah sakit cemoh. Lagu ternyata iya aja pertama teketuan lema ele jeluk ya kiamat. Sehat 24 jam. Tecek zikir dewa, sembayang dewa, taat dewa, sedekah dewa. Apa kena sehat? Maka berbahaya nikmat sehat lamun tendik manfaatan untuk melakukan taat. Nabi endah wa nurawwika minal ma'il baridi, ya. Dan kami segarkan engkau minal ma'il baridi, dari air yang sejuk. Tak kebe pas musim kemarau ara jual es menginam seger, atau pas bedak menginam seger, pas setelah puasa berbuka nginam seger, kenikmatan yang luar biasa. Lemun dinar ai mati, ai den bau utama jok dalam awak mati, ai saat tama dalam awak taniki den bau sogul pun mati. Nikilah saking penting, saking berharga saran nikmat air ni. Warwa Muslimun wa ghairuhu, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharajan Nabi sallallahu Nabi sallallahu keluar, fa idzan huwa bi Abi Bakar, maka tiba-tiba beliau Nabi sallallahu berjumpa dengan Abi Bakar, wa Umar, dan bertemu juga dengan Sayyidina Umar. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu, ma akhrajakuma, apa yang menyebabkan atau apa yang mengeluarkan kalian berdua min buyutikuma, dari rumah kalian berdua saat ini. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, nepi sebab belum sampai sogul beriuk langan balik. Qala, mereka berdua menjawab, alju, lapah ya Rasulullah. Lah, sekelas Abu Bakar, sekelas Sayyidina Umar, sogulangan balik diarak makanan nih balik, ilapah. Ya Rasulullah, qala, menjawab baginda Rasulullah, wallazi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, la akhrajani allazi akhrajakuma, ya, sungguh mengeluarkan akan daku oleh sesuatu yang mengeluarkan kalian berdua. Artinya aku pun sogulangan balik ya pada seperti alasan kalian berdua keluar dari rumah kalian, yakni lapah mas, yakni gitu. Fakuma, maka berdirilah kalian berdua. Faqama, maka keduanya berdiri mahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata rajulan, maka Nabi sallam mendatangi seorang laki-laki minal ansor, dari golongan ansor. Nabi kenal golongan ansor, orang yang menolong kaum muhajirin. Kaum muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah, ia disebut dengan muhajirin. Nah, penduduk asli Madinah yang menyambut kedatangan orang-orang muhajirin Mekah, ayat disebut dengan kaum ansor. Muhajirin dan ansor, niki adalah orang-orang yang mulia, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fa iza huwa laisa fi baitihi, maka ya, laki-laki dari Ansor itu tidak ada di dalam rumahnya. Falamma ra'atul mar'atu, maka ketika melihat ya, akan Nabi al mar'atu oleh istri dari laki-laki Ansor itu ya. Qalat, berkata istrinya, marhaban, selamat datang. Faqala Nabi sallam, maka menjawab Nabi sallam, aina fulan, ya, mana suamimu? Membelain rajulun minal ansar, atau suamimu. Faqalat, maka istri laki-laki Ansor ini menjawab, intalaqa, dia pergi ya. Yasta'zibu lanal ma'a, ia mengambil untuk kami al ma'a, air. Oh, ia lalu petean okay. Izja'a al ansari ya. Tiba-tiba datang Al-Ansori ini ya, yakni laki-laki Ansor ini. Fa nazara, maka laki Ansor itu melihat ila Rasulullah sallam, kepada baginda Rasulullah wa sahibaihi, dan kepada dua sahabat Nabi, yakni Abu Bakar dan Umar. Faqala, maka berkata laki-laki Ansor itu, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, ma ahadul yaum akram adyafan ya, tidaklah salah satu ya, tidaklah seorang di hari ini yang lebih mulia adyafan, tamu ya. Jadi tidak ada tamu yang sangat mulia daripada hari ini minni, terhadapku ya. Nah, jadi niki kalimat yang beliau sampaikan kepada Nabi ya, ketika Nabi mendatangi rumah Ansor ini. Yaunin, oh ndek arek temui sak paling mulia selain temui sak datang jelone, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa, maka laki Ansor itu dia berpaling pergi, faja'a, maka langsung beliau datang laki Ansor itu biizkin, dengan setangkai kurma. Lalu bait setangkai kurma pun datang jauhan baginda Rasulullah SAW. Fihi ya, di dalam tangkai kurma itu basrun wa tamrun ya, yakni ada kurma muda dan ada kurma tua ya. Faqala, maka berkata Nabi SAW, kulu min haza, makanlah kalian. Nah, ini Nabi lapah, Abu Bakar, Umar lapah, bu arak kurma. Abu Nabi SAW merintahkan untuk memakan ya, kepada Abu Bakar dan Umar dan laki Ansor itu. Min haza, dari ini, yakni dari izkin, dari setangkai kurma itu. Wa akhaza al-madyah, al-madyata, Nabi SAW mengambil pisau ya. Faqala lahu Rasulullah, maka bersabda kepada laki-laki Ansor itu Rasulullah oleh baginda Rasulullah SAW, iyyaka wal haluba ya, jagalah dirimu wal halub, yakni dari memerah susu, artinya nendek perah susu. Fazabaha lahum, maka Nabi SAW menyembelih lahum untuk mereka ya. Fa'akalu, maka mereka memakan minasyati, dari kambing, wa min zalika al-izku ya. Dan dari yang demikian itu al-izku, yakni tangkai kurma itu ben keluaran daging kambing, ben keluaran dah kurma nggih. Wa syarabu, dan mereka minum, falamma syaba'u wa rawau, mana kala mereka kenyang dan segar. Qala Rasulullah, berkata baginda Rasulullah, ketika mereka Abu Bakar dan semua sahabat menikmati hidangan makanan ya, minuman besuh bu segar, nah, Rasulullah SAW bersabda li Abi Bakar wa Umar, kepada Abi Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, wallazi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di genggaman Allah, latus alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah.
kalian pasti akan ditanya terhadap kenikmatan-kenikmatan ini dari makanan sak baru nggih lemak jaluk ya kiamat. Niki sak rawah sak bekele sak bekelur gorok sempi gorok bembek gorok manok gorok kedit nggih gorok napi pun bu mai cemoh besuk seger selebuan pun tak luput dari pertanyaan atau ditanya oleh Allah SWT. Terlanjut al-babu sabi wal arbaun, bab yang ke-47 fi fadli zikrillah taala, menjelaskan tentang keutamaan berzikir kepada Allah. Niki ayat-ayat dalil-dalil tentang zikir nggih. Qala Allah taala fazkuruni azkurkum, maka ingatlah akan daku maka aku akan mengingat kalian. Qala Sabit Al-Banani rahimahullah, inni a'lamu mata yazkuruni rabbi, sungguhnya aku mengetahui kapan Tuhanku mengingatku. Ayunin Sabit, aku tahu kapan Allah akan mengingatku. Fafaza'u minhu, maka mereka kaget minhu dari ungkapan dari Sabit ini. Wa qalu, dan mereka bertanya, kaifa ta'lamu zalika, bagaimana engkau mengetahui yang demikian itu? Bagaimana kau bisa tahu bahwa Allah mengingatmu? Kapan Allah mengingatmu? Kau tahu? Lah, kehebat mesti dia. Faqala, maka ia menjawab, yakni Sabit, iza zakartuhu zakaroni, apabila aku mengingatnya, mengingat Allah, maka otomatis dia pun akan mengingatku. Sehingga aku tahu kapan Allah akan mengingatku, ya ketika aku ingat Allah, maka dia otomatis Allah mengingatku. Saya sebut Allah, Allah akan sebut dirinya. Wa qala ta'ala uzkurullah zikran katsira, zikirlah kepada Allah akan zikir yang banyak. Ini kita perintah zikir banyak di sisi Allah SWT. Wa qala ta'ala fa iza afattum min arafatin fazkurullaha indal masyaril haram wazkuruhu kama hadakum, maka ketika kalian bertolak dari Arafah. Niki ayat yang menjelaskan tentang proses menjalankan ibadah. Ketika nyiket wukuf elek pada Arafah, bu bertolak menuju Muzdalifah, maka diperintahkan untuk fazkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazkuru kama hadakum, dan ingatlah Allah sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Wa qala azza wa jalla fa iza qadaitum manasikakum, maka ketika kalian sudah menunaikan manasikakum, yakni rangkaian ibadah-ibadahmu. Ketika tiang pelunggu sami melakukan ibadah haji, gadut pakaian ihram, niat haji, berangkat menuju Arafah, wukuf ila Arafah. Setelah nikah buat langsung bertolak menuju Muzdalifah, buat bermalam ila Muzdalifah. Setelah nikah buat lalu melempar jumrah Aqabah. Setelah nikah buat mabit Minah dan seterusnya. Sudah melakukan rangkaian ibadah haji, fazkurullaha, maka tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarin di arah mentelah zikir dia nak selesai makin lalut zikir masjid niki pas tolek tetap zikir meskipun tetek montoh. Sebelum istirahat zikir, enggak notot ndek to zikir pas tinduk. Niki ka zikrikum fazkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah, ka zikrikum abaakum, seperti zikir kalian, seperti menyebut kalian abaakum akan nenek moyang kalian. Jerin lae tradisi, adat, kebiasaan orang-orang menunaikan haji dulu, ketika mereka selesai menunaikan manasik niki, maka mereka sebut nenek moyangnya, kebesaran pendahulu. Dengan tuak meni-meni sebut. Maka tersuruh isi Allah nenek sebut nane
dengan toa misal hebat-hebat sebut Allah fazkurullah ani au asyadda zikra atau lebih banyak zikirnya kepada Allah. Nanti sebut orang tuamu, nanti sebut nenek moyangmu yang hebat-hebat, ganti sebut dengan Allah asyadda zikra, malah lebih banyak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah di waktu berdiri, duduk dan saat ia berbaring. Ia keadaan zikir terperintah sedisi Allah nganjang tukul berbaring. Ndek tenganjang tukul, ndek tukul berbaring. Nikilah 3 keadaan tak terperintah zikir. Berarti dalam setiap kondisi. Wa qala ta'ala fa iza qadaitumus sholata, maka ketika kalian telah menunaikan salat, wazkurullah, maka ya zikirlah, ingatlah Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, ya, saat berdiri, duduk dan di atas lambung kalian atau saat kalian berbaring. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ai bil laili, artinya terperintah zikir niki baik saat duduk atau berdiri atau berbaring, ai bil lail, apakah itu di waktu malam, wan nahari atau waktu siang, wal barri wal bahri, di daratan atau di lautan, was safari wal hadari, saat safar atau saat berada di rumah, wal goni wal fakri, saat kaya atau saat jatuh miskin, wal maradi wasihah, saat sakit atau saat sehat. Jadi tetap terperintah zikir. Saat sehat alhamdulillah, saat sakit alhamdulillah, terus kita mengingat menyebut nama Allah. Wasirri wal alaniyah, dan juga berzikir saat dalam keadaan sunyi sendiri, sir atau alaniyah, atau dalam keadaan nyata atau bersuara. Wa qala ta'ala fi zammil munafikin, Allah berfirman tentang celah terhadap orang-orang munafik. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah illa qalila, melainkan zikir mereka itu qalilah, sedikit. Nikilah sifat orang munafik dicela di dalam Al-Quran. Ciri-ciri dia sekedik zikir kepada Allah. Lah niki zikir lagu sekedik lah disebut munafik, apalagi sama sekali tidak zikir. Jarin ibadah niki zikir doa, baca Quran zikir, sembahyang zikir, puasa selepuan adalah zikir, karena rangkaian ketaatan niki kembali kepada tujuan ingat Allah dan menyebut keagungan Allah, maka disebut zikir. Wa qala azza wa jalla wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khaifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan zikirlah kepada Tuhanmu fi nafsika, di dalam dirimu, hatimu, tadarruan dengan rendah hati, wa khaifatan samar, wa dunal jahr, yakni tanpa jahar atau menyaringkan, minal qauli, dari al qaul ucapan, bil gudui, di waktu pagi, wal asal, waktu sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang ghafilin, lalai. Wa qala ta'ala wala zikrullahi akbar, dan hendaklah berzikir kepada Allah akbar, yang maha besar. Surah Al-Ankabut 45. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lemat sambung masih padilah zikir. Niki hadis-hadis lamun sak baru ayat-ayat tentang keutamaan zikir. Lemat sambung berkaitan dengan hadis-hadis
Jadi ketika kita hadir makin zikir Nabi kelebihan berdasarkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nggih. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita mulai berzikir seperti biasa, saling ingatan nggih, untuk kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwan Allahumma dan ina amat keluarga yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan ruhnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kepada keturunan menjadi keturunan yang soleh dan solehah, dan kepada masyarakat yang jamaah yang khusus sarai legu bukniki sak sampun baru disebut yang berimpak bersodakoh, dan umumnya kepada jamaah qaul yang berimpak, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan sodakoh niki sebagai amal jariah terus mengalir pahala dan bisa mendatangkan syafaat lema jeluk kiamat, dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat keberkahan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.